Shalom sahabat Skriptura. Hari ini kita akan menyelami kembali kitab suci yang terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-21 sampai 25. Pada bagian ini mengajarkan kita mengenai bagian penting menjelang keluarnya umat Israel dari Mesir. Musa menyampaikan perintah Tuhan tentang perayaan Paskah pertama. Kita akan melihat teks ini melalui 3 kata kunci dari bahasa Ibrani. Lalu menutupnya dengan refleksi singkat mengenai teks kitab suci ini. Dan kata kunci yang pertama yaitu Pesah, yaitu melewati atau meluputkan. Kata Pesah muncul ketika Musa menyebut korban Paskah. Asal kata ini merujuk pada tindakan Tuhan yang melewati rumah-rumah umat Israel. Fokusnya bukan pada perayaan yang meriah, tetapi pada tindakan Tuhan yang membedakan dan meluputkan. Di dalam teks ini, Pesah bukan sekedar nama hari raya. Ini adalah tindakan nyata dari Tuhan yang sedang bekerja di tengah malam yang sangat genting. Dan kita akan masuk ke dalam kata kunci yang kedua, dam, atau diartikan sebagai darah. Pada ayat yang ke-22, Musa memerintahkan umat untuk membubuhkan dam atau darah pada ambang atas dan kedua tiang pintu. Teks tidak menjelaskan makna simbolisnya secara panjang, namun yang ditekankan adalah ketaatan pada perintah Tuhan. Dam atau darah itu berfungsi sebagai tanda yang terlihat, bukan untuk mengingatkan umat, tetapi sebagai tanda yang diakui oleh Tuhan ketika Dia melintas. Tanda ini memisahkan antara rumah yang dilindungi dan rumah yang tidak dilindungi. Pada kata kunci yang ketiga yaitu syamar, yang artinya menjaga, memelihara, dan menaati. Pada ayat yang ke-24, umat diperintahkan untuk menjaga perintah ini sebagai ketetapan untuk selamanya. Kata syamar tidak hanya berarti mengingat secara ritual. Kata ini mengandung tindakan yang setia untuk terus dilakukan. Yang dijaga bukan hanya ritualnya, tetapi perintah Tuhan itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa peristiwa malam itu tidak boleh berhenti sebagai kenangan sesaat. Jika kita membaca kitab suci yang terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-21 sampai yang ke-25 secara utuh, alurnya sangat terarah. Tuhan bertindak meluputkan, umat merespons dengan ketaatan, dan pengalaman itu harus dijaga lintas generasi. Teks ini menempatkan umat di dalam posisi mendengar dan melakukan. Tidak ada ruang untuk improvisasi. Darah dibubuhkan sesuai perintah, pintu rumah tidak ditinggalkan, dan perintah itu dijaga terus-menerus. Menariknya, teks ini juga mengantisipasi pertanyaan anak-anak di masa depan. Artinya, pengalaman pembebasan ini sengaja dijadikan sebagai cerita hidup yang terus diceritakan secara turun-temurun. Pembebasan tidak terhenti di suatu malam atau di satu malam, tetapi membentuk identitas umat sebagai umat yang pernah diluputkan oleh Tuhan. Kiranya melalui teks ini kita melihat bahwa kitab suci yang menunjukkan ketaatan, tanda, dan ingatan itu berjalan secara bersama. Tuhan bertindak, umat merespon, dan kisah itu dijaga agar tidak hilang dari kehidupan umatnya. Terima kasih sudah belajar bersama dengan menyimak seri Renungan Skriptura. Sampai jumpa di pembahasan video yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.